101,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Kita ada di Santai Siang teman Pro 2 di hari ini Selasa 25 Februari 2025 di jam 12 sampai jam 13 siang. Seperti biasa, aku bakal ngajak kamu di UMKM Taman Pro 2. Kita bakal ngobrol bareng owner Batagor Siomay Junet. Tema kita hari ini inovasi dan tren kuliner Batagor Siomay zaman now. Sudah hadir di studio Pro 2 FM ada Bang Junet. Hai, selamat siang Bang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Junet? Alhamdulillah Bang. Sehat ya? Bang nih. Luar biasa. Ini kalau entrepreneur tuh kalau dilihat tuh kayak udah beda banget sama Pro 2 ya, dari rambutnya klimis gitu ya, wajahnya bersih, ceria begitu ya. Oke, Bang Junet, gimana? Kalau boleh tahu, tema kita hari ini inovasi dan tren kuliner Batagor Siomay zaman now begitu ya. Dan kita bakal ngobrolin tentang siomay Taman Pro 2 sampai jam 13 nanti. Kalau bisa nanya boleh banget di WhatsApp 0816 1106 1116 atau dari aplikasi RD Digital juga boleh komen ke situ ya. Nah, ini siomay Bang Junet ini enak banget loh Taman Pro 2 ya. Tapi kita bakal ngobrol tentang bagaimana sih inovasi dari Bang Junet ini dari zaman ke zaman begitu ya. Ini kalau siomay Junet ini dari sejak kapan sih Bang ada? Kami berdiri dari tahun 2011 Bang Rian. 2011, Iya, artinya udah berapa tahun nih? Udah jalan 14 tahun ya. 14 tahun ya. Wow, lama banget ya. Iya. Kalau dulu gimana tuh Bang awal-awal memulai atau merintis Batagor Siomay Junet ini? Boleh agak maju lagi Bang? Oke. Boleh kita ceritakan dulu Taman Pro 2 kilas balik ya. Kita flashback dulu bagaimana seorang Bang Junet begitu ya untuk mendirikan usaha Batagor Siomay Bang Junet ini. Itu dari kapan nih Bang? Dari tahun 2011 ya kita mulai, semenjak kita mau masuk ke SEA Games kemarin, acara SEA Games kayaknya rame di Palembang ini ya. Ada beberapa kuliner di Kota Palembang yang belum udah itu ada tapi kurang enak lah. Jadi tapi kalau zaman dulu kayak UMKM tuh kayak belum geliatnya, kayak belum rame. Iya, Bang betul. ya. Mungkin udah beberapa tahun terakhir lah ya, maksudnya udah mulai banyak nih. Iya. Terlebih kayak anak-anak Gen Z kayak udah mulai UMKM juga berusaha gitu ya, usaha ya. Oke. Nah, ini pas waktu ada SEA Games ya 2011. Iya, sebelum SEA Games. Atau SEA Games? Sebelum. Oh, sebelum SEA Games begitu. Ya, Oke. Nah, ini memang dulunya memang dari awal usahanya siomay atau mungkin dulu pernah kayak usaha yang lain terus beralih ke siomay begitu, Bang? Oh, saya dulu kerja Bang ya, Bang Rian, saya orang Jakarta ya kan, datang dari Jakarta, bekerja di salah satu restoran Amerika kan. Di Jakarta? Di sini, di Palembang. dikirim ke Palembang. Oke. Ya kan? Jadi tempat tinggal saya dikasih perusahaan itu di lingkungan yang rame, di tempat di TPRI. Dulu chef atau TPRI. apa, Bang? Saya pengawas. Oh, pengawas, oke. Pengawas, Terus? supervisor gitu di salah satu restoran Amerika ya kan. Kita opening. Kalau saya libur, saya pasti jalan keluar kan, cari makanan. Kok di sini kurang ya kan, paling enak PMP ya? Gitu Bang. Jadi saya ada berpikir, gimana kalau buka usaha aja di sini? Kalau Palembang udah maju, udah rame ya. Apalagi nanti 2011 nanti kan ada SEA Games ini gitu, kan. betul. Kemarin itu kan saya ada inisiatif, makanya saya buka Batagor Siomay. Sebelumnya saya buka bakso dulu. Oh, buka bakso dulu. Buka bakso dulu 2010, 2011 ya kan. Tempat kami kemarin tuh yang di depan PS itu dijadikan mall ya kan. Salah satu mall PSX ya kan. Jadi kita nggak boleh berjualan situ, kawan-kawan itu. Oh, kemarin di situ. Iya. Kalau dulu kalau GOR ya? GOR ya, GOR Palembang. Bener. Ya. Oh, di situ kemarin lapaknya Bang ya? Iya, kami kawan-kawan kan nggak boleh lagi berjualan situ. Jadi kami pindah ke Jalan Bikora Wijaya Kusuma di depan PS itu. Masih bakso itu ya? Tapi di situ kan udah ada bakso kan. Jadi saya nggak enak. Jadi saya dari situ mulai buka Batagor Siomay. Oke.
Itu baksonya nggak lagi? Baksonya nggak lagi. Karena Kemarin, ada yang buka bakso iya, di situ ya. iya. Wow. Kemarin tuh di Gor itu saya bakso juga, batagor somai juga ya kan. Oke. Ada beberapa pilihan gitu Karena kan. udah pindah, karena udah ada Iya. yang jualan bakso, jadi akhirnya beralih ke siomay Iya, begitu. Kenapa pilihnya sampai siomay, sekarang. Bang? Iya, pertama-tama kurang apa ya, kurang saya juga yakin tapi belum kayaknya peluangnya belum besar gitu. Terus lama-lama pas beranjaknya itu di tahun 2012. Alhamdulillah. Setahun kami merasakan mencari pelanggan, mencari customer ya kan. Kita apa sih strateginya ya kan? Iya, benar. Somai dienakin lagi ya kan. Udah itu gimana caranya kita buka cabang di tempat-tempat yang strategis ya kan, di tempat pemukiman ya kan. Karena dulu media sosial nggak sama-sama sekarang gitu. Iya. Dulu gimana jadi media untuk promosinya, Bang? Iya, paling kita ada rezeki, kita ada omset, kita kumpulin, kita buka cabang gitu, buka Bang. cabang Iya, gitu ya. Jadi kita langsung ke titik-titik tempat rame Oke. gitu. Dulu pas awal-awal buka berapa cabang tuh? Buka satu di depan PS itu kan, di Dwi Kora. Itu mulai di 2012 banyak karyawan yang tahu, karyawan-karyawan PS, karyawan yang sekitar kantor-kantor di dekat PS itu kan, ada pegawai negeri juga di sekitar lingkungan situ ya kan. Alhamdulillah Rame kami ya? alhamdulillah kami cuma setahun mencari gimana sih usaha ini Pelanggan bangkit ya, ya kan. 2012 alhamdulillah kami udah mulai Udah rame ya? nambah banyak cabang. Oke, ya. sekarang total berapa nih Saya cabangnya? total sekarang yang pakai brand Batagor Somai Junet ada 6, yang sama Basecamp 1, 7 jadi kan. Yang satu lagi di Sultan Mansur kami ada, cuman kami stop dulu. Nanti kami setelah sebelum puasa itu kami pengennya buka lagi di situ. Oke. Ini franchise atau gimana, Bang? Ya kalau yang punya kami ada 5 ya, yang franchise itu ada 3 ya kan. Oke. Terus ada mitra juga kami di luar kota juga, di dalam kota juga, Bang. Wah. Alhamdulillah, iya. Karena siomay ini bisa dinikmatin semua orang Iya begitu dong, ya, iya, sampai keluar jajanan. kota begitu ya. Sampai kemana nih, Bang? Kemarin tuh kita ada kerjasama di alhamdulillah sampai sekarang di Kabupaten Ogan Komering Iring Ilir, di Pangkalam, di Tulung Selapan ya kan, di Kayu Agung ya kan. Oh, jauh. Ya ada 3 yang di Banyuasin juga ada di sekitar kilometer Sumatera 15 Selatan ya, KM 15 ya kan. Wow. Di dalam kota juga kita ada berapa mitra. Jadi berapa banyak nih karyawan yang sudah direkrut begitu, Bang? Kalau tiap cabang kita satu. Ya bagian produksi kita ada bantu ibu-ibu sekitar itu kan. Oke, jadi membuka SDM ya. Iya, Jadi alhamdulillah, bermanfaat Bang. buat orang-orang sekitar, Bang ya. Wah, keren banget nih teman berdua ya. Jadi bisa membuka peluang buat ibu-ibu sekitar, buat bapak-bapak juga yang nggak ada kerjaan begitu kan. Iya. Dari Bang Junet nih kayak, yuk mungkin kita kerja bareng begitu, Bang ya. Oke, nah dulu gimana pas waktu menjual siomay, memilihnya siomay begitu, Bang? Apakah ada trialnya dulu begitu kan? Gimana sih siomay yang enak? Terus gimana nih pas awal-awalnya nih, susah nggak sih buat apa ya? Buat masuk ke lidah wong kito nih ya. Iya. Kalau somai itu bahannya ikan, Bang ya. Iya. Jadi orang Palembang itu cuman beda cuka aja kali, beda kuah Iya, kali ya. pempek ya, bahannya Iya. sama ya. Emang kalau somai itu banyak bumbunya, banyak sayurnya di dalamnya. Kalau pempek kan bumbu sama sagu ya kan, sama cuka itu di itunya, di temeninnya. Kalau Iya, somai agak banyak. Kalau nggak ditemenin sedih, Bang, nanti nggak ada temen gitu kan. Iya. Kalau somai ini kita agak banyak ya kan, jadi Oh, banyak ya? iya, kita ada. Oh iya, ada kubisnya, kol ada begitu ya. kentangnya. Kalau ada ibu-ibu banyak yang suka parenya. Ya kan? Ya. Udah itu di bahannya juga kita banyak bumbu-bumbu ini, rempah-rempah juga, Bang. Jadi beda sama pempek gitu, Bang. Oh gitu. Jadi yang jadi rahasianya ini apa nih? Dari bumbu-bumbunya atau dari pembuatan siomaynya atau seperti apa? Iya, bahan bakunya juga kita ikan pilihan. Kita kemarin tuh kita awal-awal berjualan itu kita pakai ikan tenggiri ya kan. Banyak disaranin kawan-kawan, apalagi yang kawan-kawan pempek kan.
kenapa nggak pakai ikan pempek aja ya, kayak ikan Ikan kakap gabus gitu, gitu. ikan kakap. Ikan kakap. Ikan gabus juga kita kalau ada pesanan aja gitu Iya, Bang. karena lumayan mehong ya. Iya. Ikan kakap kan bagus ya kan, kita giling di pasar itu kita press ya kan, hasil dari gilingan hari itulah kita dibuat produksi. Wow. Berapa banyak nih Bang sekali produksi begitu per harinya? Kalau kita ada pesanan banyak dari luar kota, kita bisa hampir 16 kilo, 15 kilo Bang sehari ya kan. Kalau nggak ada pesanan paling kita di atas 10 kilo. Iya paling itu 12 kilo alhamdulillah Bang. Oke, berarti ini produksinya dimulai dari jam berapa tuh Bang ya? Kalau kita kan Dari subuh jangan-jangan iya, ya? dari kemarin kan udah siapan ya kan, bahan-bahan apa yang ini kacangnya ya kan. Oke. Terus itu alat-alatnya kita siapkan dulu, airnya, perbandingannya. Nah besok subuh kita belanja ya kan, biar fresh itu. Oh jadi setiap harinya belanja Bang ya biar Iya, fresh ya? Iya, kalau sayur bisa kita stok ya kan, rempah-rempah ya kan. Kayak bahan baku sembako ya kita bisa siapkan dulu sehari sebelumnya kan. Ya, karena saya tuh salah satu pencinta siomay juga nih Bang, pencinta batagor siomay begitu kan. Karena kalau dilihat apa ya, kalau di Palembang tuh kayak susah banget gitu cari batagor siomay enak begitu kan. Yang di mana sih gitu kan? Karena ingat kayak zaman-zaman dulu masih kecil tuh kayak gerobakan tujuh enak banget tuh Bang ya. Ya nggak sih Bang? Iya betul. Tapi kalau sekarang itu di mana ya somai enak begitu. Nah ini salah satunya Bang Junet nih ya, nanti aku coba nih Bang. Siap. Nanti aku kasih tahu nih ke teman berdua ya, bagaimana rasa dari somai Bang Junet nih. Tapi kalau emang udah banyak cabangnya teman berdua ya, udah banyak karyawannya pasti enak ya, karena permintaan permintaannya banyak ini. Artinya ini emang orang tuh kayak repeat order gitu Bang ya. Betul. Kita juga ada langganan juga kan, ada langganan rutin ya kan, kayak di Rumah Sakit Siloam ya kan, alhamdulillah ya kan. Kita ada itu maksudnya langganan mereka karyawan kalau ya, ada atau rapat, ada acara atau iya, apa? kalau ada rapat gitu. ngubungin kita, Mas antar somai, kemarin aja 40 berapa porsi, 40 porsi lebih gitu. ya kan. Jadi kita antar ya kan, kalau kita deket kita nggak ongkirnya nggak Ongkir kita ya, lagi paling berapa gitu kan, disesuaikan aja kan. Kalau karena enggak udah kita langganan tadi ya. Iya. Kita kasih bonus juga kalau buat langganan juga. Kalau yang baru juga kita kasih bonus juga, misalnya kan berapa porsi gitu kan. Oke. Ini isinya apa aja nih Bang? Mau Bang kita buka nih Bang yang lengkap ya. Ini yang ada somai, kita ada varian batagor juga, ada kombinasi kami sebutnya bakmai. Apa tuh? Batagor kombinasi dengan somai mix. Oh, ini yang bedanya gitu ya, Iya, yang spesialnya begitu. Kita campur kan. Jadi Jadi orang kan Bang, saya nggak mau yang ini somai tapi semua bisa begitu ya. Kan, ya. Dari situ kita ini. Di mix aja begitu ya. Iya, ini yang somainya. Oke, coba dari di kamera Bang, agak deketin lagi begitu biar ngiler gitu ya. Iya. Wah, ini nih teman berdua, boleh agak deketin Ini lagi Bang, agak maju lagi ke kameranya. Oke, itu isinya ada kol, ada siomay, ada batagornya juga. Ada telurnya, ada tahunya. Ada telurnya, ada tahunya. Pangsit rebusnya. Wah. Ini yang ada batagor campur ada. Tapi yang kadang yang itu yang campur ya, yang udah digoreng gitu pangsitnya. Apa? Bukan pangsit ya? Apa tuh batagornya ya? Iya, ini campur sama somai ini kan. Oh gitu. Terus itu, oke, itu coba kita lihat Bang. Terus ada juga yang kecil tuh teman berdua ya, yang minimalis. Itu apa tuh Bang? Ini yang bakmai. Bakmai yang batagor kombinasi dengan somai. Wah. Somai mix. Kalau itu yang banyak yang ini ya mesen ya. Iya, alhamdulillah. Karena kan kadang orang yang nggak mau somai semua gitu kan, betul. biar nggak bosen gitu makannya ya. Kami di Gojek, di GoFood juga ada varian juga. Kombinasi. Ada kombinasinya ya. Ada batagor, somai, ada yang mix juga. Itu kalau di Gojek gitu Bang Junet sama namanya? Iya, batagor somai Bang Junet. Okay. Kemarin kan batagor somai Junet. Kemarin kan kapus, jadi aplikasinya apa itunya ya kan, akunnya. Jadi suruh orang Gojek ganti nama. Tambah dikit aja Bang, namanya Bang Junet. Jadi iya. Iya, kita alhamdulillah udah lama bekerjasama kan. Oke, itu kalau yang varian kecil itu apa tuh Bang maksudnya? Apa karena cuman kayak lebih kecil aja, lebih minimalis, lebih murah begitu ya? Dikit, ya lebih murah ya kan, isi 5 piece. Oh, ya buat kan, anak-anak terjangkau, begitu ya. Kan.
Jadi kalau misalkan makannya nggak banyak, jadi nggak bersisa bang yang sayang begitu ya, tinggal habis begitu. Oke. Nah ini yang spesial karena kan siomay ini spesial itu adalah kuahnya bang ya, kacangnya begitu. Kalau dari Bang Junet ini apa nih yang spesial dari kacangnya nih bang? Kacang kami lebih halus ya dari insya Allah dari yang lainnya kan. Jadi kita proses penggilingannya berapa kali ya kan. Jadi kita lebih halus gitu kan. Jadi tidak ketahuan lagi itu kacang. Kacang begitu ya. Oke, jadi nggak nyangkut lagi begitu. Betul. Makanya juga enak halus begitu ya. Oke. Jadi friendly banget buat anak-anak nih bang ya. Betul. Kita juga banyak langganan juga anak-anak juga kan. Buat mereka nih, apalagi nanti di bulan puasa ini mereka kan banyak ini pesanan buat buka puasa. Iya betul. Oke. Wah ini baunya juga udah enak banget. Tolong bang tutup sekarang juga. Karena ini ngiler banget sama berdua ya. Oke Bang Junet kita break dulu ya. Siap. Dan juga sama berdua nanti kita bakal balik lagi. Silakan kalau mau nanya boleh banget bisa WhatsApp 0816 1106 916. Atau juga kamu boleh live chat dari YouTube karena kita live juga dari YouTube Pro2 RI Palembang, atau bisa chat juga dari aplikasi RRI Digital.
91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Dan masih di santai siang teman Pro 2, masih bareng Bang Junet ya, Batagor Siomay Zaman Now. Tentunya bersama Bang Sumardi, ini owner Batagor Siomay Junet, mitra binaan rumah BUMN Sumsel PT Pusri Palembang gitu ya. Oke. Kenapa namanya Bang Junet nih? Kenapa nggak namanya Sumardi begitu? Bang Siomay Bang Sumardi begitu. Kemarin juga ditanyain nama Coach Ropik itu di waktu final kemarin tuh Bang. Ya kan, kenapa sama Mbak Nadia Salim juga di waktu di semifinal juga ditanya juga ya kan. Saya jelasin ya kan. Itu awal mulanya itu Siomay Bang Junet itu saya namain, saya terinspirasi dari tempat tongkrongan saya waktu saya di Jakarta kan. Itu kafe kayak warkop lah kan. Cuman menunya menu biasa, mie, roti bakar ya kan, pisang bakar ya kan. Cuma rame dari skala segmen nongkrong di situ semua Bang. Jadi terinspirasi situ ya kan. Rame banget ini tempatnya ini kan. Saya bertahun-tahun kalau pulang kerja apa pulang dari kita sekolah SMA, saya pulang ke situ main ya kan, kebetulan lumayan dari rumah deket juga. Oke. Nah, ini kan tadi juga sempat aku nanya teman Pro 2, ternyata Bang Sumardi ini dulunya tuh kerja di restoran cepat saji begitu. Iya. Dan akhirnya memilih kayak resign terus fokus ke entrepreneur gitu. Buka usaha gitu. Buka usaha begitu ya. Ini kan istilah itu kayak suatu pilihan ya Bang ya, namanya hidup begitu kan. Mau jadi karyawan atau pengen cari karyawan begitu kan. Walaupun sekecil apapun istilahnya tuh usaha, kita tetap ownernya begitu. Apa nih Bang yang membuat Abang tuh kayak beralih begitu kan dari seorang karyawan terus memilih untuk menjadi pengusaha usaha begitu ya? Iya, sebenarnya juga itu susah tuh Bang ya. Kata orang kenapa ya kan, apalagi itu juga kan kemarin juga keluarga istri juga protes juga kemarin saya berhenti ya kan. Kenapa lanjut aja sambil buka usaha tapi masih lanjut bisa begitu gitu, betul ya kan. Cuman pilihan saya nanti berkembang nih insya Allah, nanti kalau kita maju kan kita enak juga ya kan, insya Allah kalau kita usahanya rame kan, iya kita bisa naikkan taraf hidup kita ya kan, kesejahteraan kita ya kan. Alhamdulillah kita mulai bangkit itu 2000, cuman setahun doang kami itu istilahnya kita proses itu kok cepet banget itu Allah kasih gitu ya. 2012 sampai 2018 ya kan. Kita banyak mitra, banyak kita buka franchise ya kan. Dulu cabang saya 10 Bang. Yang franchise juga 10 sampai 12 itu. Alhamdulillah kita buka sampai 2018 kita mengalami proses kenaikan kita, naik turunnya begitu kita, ya, iya, betul. Oke. Nah ini kan berarti artinya ini kemarin tuh berhenti kerja dulu baru buka usaha. Iya. Begitu. Ini mindsetnya apa sih Bang? Karena kan kadang orang aku mau kerja mungkin sambil jualan deh begitu kan. Karena kita nggak tahu nih kedepannya bakal seperti apa begitu. Tapi Bang Junet nih kayak fokus banget begitu kan. Harus fokus, harus berhenti kerja, terus mindsetnya nih kayak harus sukses. Pada saat itu gimana tuh? Karena ini kan bisa dibilang keputusan yang cukup sulit dan berani begitu. Iya, ya. Betul. Gimana tuh Bang? Ya mungkin itu udah jalannya ya Bang. Insya Allah, kemarin itu kita cuman setahun aja proses kita istilahnya mengalami masa-masa sulit ya kan. Masa-masa 2011 itu kita mulai bangkit itu 2012 ya kan. Waktu itu kita sempat dapat untung tuh Bang. Untung laba itu waktu 2012 itu 400.000 sehari. Wow. Itu 2012 itu Bang. Ya kan saya kan ini juga sedih mungkin agak terharu gitu kan, kok bisa ya kan dapat duit sebanyak itu ya kan. Pas awal-awal berapa tuh Bang? Ya, yang paling sepinya begitu. Iya bahkan
cuma laku berapa porsi, 10 Berapa porsi porsi begitu ya. kan? Ya kita kan sedih kan, modal kita jalan terus. Ya, aku pernah kan? jualan Bang di Kambang Iwa begitu ya. Jualan apa dulu? Jual tela-tela begitu. Jualan apa rujak begitu kan. Jadi di Kambang Iwa terus nggak laku begitu. Maksudnya satu pun nggak ada orang yang beli begitu kan. Itulah. Jadi kayak itu sih yang naik turun kita tuh kayak wah ini sesulit itu mencari uang begitu iya, kan. mungkin kita kalau ada mentalnya langsung down mungkin langsung berhenti. Nah gitu, itu Bang. sih kemarin mental aku mungkin nggak kuat kali Bang ya. Mungkin bertahan kayak berapa ya beberapa bulan lah begitu kan. Akhirnya ya udahlah gitu kan. Mungkin istilah tuh kayak rezekinya bukan jadi ini nih apa pengusaha begitu kan. Mungkin ini sih lebih ke mental kayaknya ya begitu kan. Tapi kalau mental Bang Junai kayak lebih kuat begitu ya. Percaya gitu teman berdua. Ini kayaknya harus sukses pokoknya. Oh dulu udah punya istri ya pada saat 2011 ya. Iya, 2010 itu udah nikah ya kan. Saya berhenti di perusahaan itu kan. Saya kan bukanya 2010 Bang. 2010 bakso itu kan. 2010 ya kan berapa bulan itu kayaknya bagus nih prospeknya nih kan. Jadi saya berhenti kan, kata istri dan keluarga udah itu juga keluarga saya di Jakarta, coba pikirkan lagi kan gimana nanti gimana ya kan. Betul. Tapi saya bismillah ya kan usaha sampai sekarang. Terus apa kata orang rumah pada saat itu ya? Karena ini kan menyangkut untuk kedepannya nih ya. Iya, kita betul. perlu makan, begitu kan? Gimana nih pada saat memutuskan buat resign kerja terus fokus ke usaha? Ya kebetulan istri saya kan masih kerja juga kan, masih kerja juga. Kata saya kan misalnya itu kan masih bisa dari kamu ya kan, bisa nutupin kita bisa buat sehari-hari kan. Cuman kalau kita maju ya kan, nggak mungkin saya dua-duanya saya pegang ya kan, saya kerja juga, saya jadi nggak fokus, jadi udah itu saya juga capeknya double ya kan. Betul. Jadi saya putusin ya kan, musyawarah dulu sama istri sama keluarga ya kan, mereka alhamdulillah akhirnya support juga kan. Oke. Artinya ini satu pesan yang bisa saya dapat, fokus. Begitu ya, salah satu kuncinya fokus ya. Itu kan katanya sempat 1 tahun tuh kayak naik turun begitu. Akhirnya di 2012 tuh kayak udah mulai maju nih. Oke. Gimana tuh Abang bisa kayak konsisten, bisa se-struggle? Karena kan ada beberapa orang kayak cerita aku tadi begitu, mereka yang udah usaha tapi ketika ada badai menyerang ya udah gulung tikar begitu ya. Tapi Abang kayak tetap wah ini nggak bisa nih, kita harus ada inovasi apa nih, atau mungkin bagaimana nih, apakah kita bakal seperti ini terus begitu atau kita pengen gimana ke depannya, gimana Bang pada saat itu? Iya, waktu 2012 sudah kita mulai perlahan ini kita bangkit kita ya. Bangkit ya kan dari alhamdulillah cuman setahun sih kita juga bisa 1 tahun itu kayak nge-branding, nge-promo begitu promo ya. Terus ya kan. Itu sih yang susahnya tadi di situ Bang ya. Setiap usaha tuh kayak susahnya buat nge-branding, ngepromosiin begitu. Jadi orang datang sendiri bukan kita yang cari begitu ya. Betul. Apalagi kita mangkal Bang ya, pasti kan kita kan menunggu kalau betul. menunggu bola istilahnya kan. Kalau kita mangkal. Beda kalau kita pakai gerobak keliling, kita nyamperin ke tempat-tempat yang rame kan, mungkin emang nyari itu banget kelebihan kita jemput ya bola kan? begitu ya. Mungkin kelebihan yang dari situ kan. Oke. Itu gimana Bang? Apa yang kayak jadi dasar tetap konsisten selama 1 tahun itu? Apakah mungkin dilihat per hari itu kayaknya makin maju, jadi wah terus nih inovasi apa sih yang terus dilakukan oleh Bang Junet nih? Ya mungkin kita dari produk kita pertahankan itu kualitas Bang ya. Dari kualitas udah itu kita sama pelanggan itu kita jadi Teman bisa jadi ya. loyal gitu ya. Pelanggan loyal gimana caranya kan? Kita saling buka ini kan, dulu kan BBM ya Iya, kan. betul. Kita saling tukar nomor BBM BBM ya begitu. kan. Kita kontak ya kan. Kalau udah itu ada rezeki kita buka cabang. Saya kalau ada rezeki itu Bang buka cabang lagi gitu. Jadi kita langsung dekatkan ini kita pasar kita ke tempat-tempat yang sih strategis. Abang ya. Karena ada beberapa orang tuh banyak rezeki dikah lagi nambah istri tapi Abang nambah ini ya. Nambah cabang lagi kita. Nambah cabang bukan nambah istri ya.
Oke. Dulu ingat gak sih Bang berapa harga siomainya awal-awal jualan begitu? Awal-awal 7.000 ya kayaknya. 7.000 ya? Seporsi, iya kan. Sekarang berapa? 7.000, kita masih 10.000. 7.000 itu apa tuh? Ikan apa pada saat itu? Sama, kita isi 7 ya kan. Kemarin 7.000, awal-awal isi 6 kayaknya. Iya, isi 6, kita tambahin lagi isi 7 ya kan. Kita kan mainannya portion Bang, beda sama yang keliling itu kita kan. Kita mungkin segmennya tengah-tengah lah, enggak. Iya, middle skalanya. low lah begitu ya. Enggak murah, enggak mahal gitu, sedang-sedang. Worth it ya kan? banget Tamang Pro 2 ya. Oke. Sekarang harganya 10.000. Iya, kalau 10.000 yang untuk satu kita, porsi. iya kalau yang di cabang-cabang kita di ini, kita juga ada di Kamangiwa juga Bang. Iya, di ini juga di Pak Jo, di Sukasari. Itu ya kan? gerobak Bang ya? Iya, kita mangkal. Kita namanya apa sama Bang Junet gitu? Junet ya kita. Oke, itu sih Tamang Pro 2 ya. Dan sekarang alhamdulillah tetap ada ya, tetap konsisten sama Bang Junet begitu dengan inovasi-inovasi yang selalu update begitu. Ini kan sekarang zaman udah berubah nih Bang ya. Apalagi nih teman-teman gen Z ini kayak hobi banget sama jajan begitu. Artinya ini kita harus memikirkan kualitas dan juga inovasi-inovasi baru begitu. Kalau dari Batagor sama Bang Junet apa nih yang lakukan untuk menyikapi istilahnya nih zaman sekarang begitu biar nggak ketinggalan kan? Betul. Ya. Kita juga ada produk dimsum juga Bang. Wah, itu itu kan kalau sih, ada kita ada khusus anak-anak muda kan suka dimsum, jadi kalau kita promo juga, kita bukan promo somai aja, batagor aja, kita ada dimsum juga, ada cilok juga. Itu jualnya di mana? Kalau itu dimsum itu masih pesanan ya kan? Oh pesanan, by Iya, order ya? Iya, kalau kita ini kalau ada mesen kita buat ya kan? Emang sebenarnya kita juga harus buka juga dimsum juga di setiap cabang kita ya kan. Ikut. Nah, jadi ada pilihannya batagor somai dan dimsum, ada cilok juga ya. Tapi kan? belum ya? Iya belum, mungkin nanti next ya. kedepannya ya. Oke, itu salah satu inovasi ya. Inovasi dilakukan oleh Bang Junet begitu, Bang Sumardi ini untuk somai Junetnya Tamang Pro 2 ya. Jadi apa ya, bisa memikirkan begitu ya, bisa melihat ini Gen Z pada suka apa begitu kan. Berhubung kayak ini udah jual somai, berarti dimsum karena satu bahan sama satu ya. bahan ya kan, cuman ada racikan yang lainnya, rahasianya. Ada racikan-racikan, ada bacon-bacoannya teman berdua ya. Oke, Bang Junet, kita masih ada satu sesi lagi ya, kita break dulu dan teman pro tetap terus dengerin Pro 2 FM Palembang masih di Santai Siang Spesial UMKM.
91,6 Pro 2 FM Palembang, teman terbaik kamu. Santai siang UMKM. Kita masih ngomongin tentang Batagor Siomay Zaman Now. Masih bareng Bang Sumardi ya. Halo. Oke, dan ini kita udah ngobrolin tadi awal dibukanya Siomay ini dari tahun 2011 begitu ya. Terus sampai sekarang tetap konsisten teman Pro 2, tetap banyak cabangnya juga begitu kan. Nah ini kalau kita ngomongin suka duka pasti ada ya, suka duka, pasang surut begitu. Gimana sih Bang, boleh diceritain nggak nih? Karena jangan sampai nanti teman berdua tuh cuman taunya senangnya doang begitu ya, tapi dukanya dia nggak mau tahu begitu. Mungkin ada periodenya kali Bang ya, di 2011 sampai 2012 mungkin itu. Awal-awal kita usaha ini kan kita masih mencari-cari kan. Nah, mulai lagi kita bangkit, alhamdulillah kita berkembang 2012 sampai 2018. Nah, dari 2018 itu sampai masuk corona kita mungkin agak kita kurang konsisten ya kan. Mungkin Allah kasih cobaan kali Bang ya. Di situ mungkin mulai duka-dukanya itu, bukan suka-suka lagi, duka-dukanya. Duka-dukanya ya. Iya. Iya, mungkin kita dari dukanya kita banyak kehilangan partner Bang ya, banyak Itu kehilangan mitra maksudnya? gitu kan. Ada mitra kita nih, kita udah yang franchise kita kalau putus begitu iya, ya. kita kan franchise gitu, kita awalnya kita training ya kan, kita produk kita samain, bumbu kita samain ya kan, SOP-nya kita samain ya kan, kita ikutin kita ya kan. Cuman mungkin mereka ini ya kata Bang Rian tadi, mungkin mentalnya agak kurang, ininya apa, semangatnya kurang ya kan. Jadi mungkin sepi, Udah tutup begitu. ya kan, berapa bulannya tutup. Kita coba lagi nanti. Kata mereka kita mau pindah aja ke tempat yang lain. Kita tunggu-tunggu nggak ada kabarnya ya kan. Gitu. Ya kan. Emang kalau franchise itu kita kalau misal kerjasama kita nggak lagi, barang-barangnya udah jadi milik mereka kan. Udah milik mereka ya? Iya, kita kan sistemnya kayak gitu. Oh, berapa sih franchise Bang? Satu ini berarti gerobak begitu. Iya, sama isinya, isi-isinya iya. begitu ya. Terus sama bahannya juga per hari begitu. Iya, per hari sistemnya kita beli putus ya kan. Beli Kita putus itu ya. Beli Oke. sama Kalau sama kita. awal-awalnya berapa tuh? Awal-awal kemarin itu di periode itu kita buka lah 7 juta sampai 8 juta Bang. Itu sistem kita franchise ya kan. Tapi kalau sekarang kita sistemnya mitra, jadi kita nggak terikat lagi kita sistem franchise. Nanti kita kasih nama yang mitra kita, nanti rugi kan. Betul. Jadi kita fokusnya ke mitra, mungkin agen kayak kita kalau kita produksi. Jadi kita beli di Siomay kita sediakan ya deh. Jadi mereka buka buka sendiri, jadi Branding pakai sendiri brand ya? sendiri nggak apa-apa. Oh, boleh ya? Boleh kita sekarang sistemnya gitu. Mungkin gitu. itu juga masukan dari mentor-mentor saya ya kan. Kenapa Dari tuh Bang kawan-kawan alasannya UMKM. Iya, dari situ mungkin saya cerita ini franchise kayaknya rugi ya kalau mereka itu, kalau kasihan jadi keluar duit banyak. Cuman mungkin kalau franchise sama saya itu mungkin orangnya yang berduit semua kali Bang ya. Jadi kalau nggak jalan lagi, mereka nggak merasa rugi. Iya, mungkin bener. kan emang ada Kayak iseng-iseng aja gitu ya. iya, mungkin kemarin itu ada dari polisi ya kan yang kerja sama saya, udah itu ada PNS, ada yang kerja di bank juga, bank BUMN ya kan. Jadi mungkin kan mereka kan meniat mau coba nih buka usaha, tapi pas sudah kita semangatin, kita training karyawannya ya kan, kita dukung ya kan, sebagai kita mitra itu juga kita support juga, kita bantu gimana caranya. Jangan cabang kita yang rame, franchise kita nggak rame gitu Bang. Jadi kita bantu semaksimal kita mungkin, gimana caranya mitra-mitra kita juga maju, jadi Siomaynya juga laku gitu kan. Cuman itulah, mereka udah berusaha juga, dia udah berusaha, cuman katanya Bang kita stop dulu, ya sudah, kita mau apakan lagi ya kan. Jadi kita dari pelajaran dari situ kita ambil hikmahnya, saya cerita sama mentor-mentor saya, gimana nih kalau sistem ini kayaknya kurang dah kayaknya. Ya coba Abang buka ini aja kayak lepas begitu ya. Kita kan banyak kayak sistem skincare kan, Maklon ya kan. Betul. Jadi kita beli di pabrik itu, kita branding kita branding sendiri ya kan. Saya juga
apa salah apa enggak itu salahnya kayak gitu aja kata mentor-mentor saya kan kayak gitu. kata teman-teman saya yang di UMKM. Jadi alhamdulillah sampai sekarang jadi banyak yang modalnya sedikit, misalnya dia di kantin, Bang bisa dah ngambil somai, kita ada buka ini model nih mau buka apa somai, bisa kata gitu kan. Jadi kami ini kan kerjasama, alhamdulillah kita ada beberapa di kantin juga kan. Alhamdulillah sampai sekarang kalau ada yang minat bertanya-tanya, kita anak-anak muda mau buka usaha misalnya kan, misalnya dia ada buka es ya kan, coba-coba buka es, mau buka menu beratnya nih, menu makanannya nih nggak ada nih, jadi kita bisa kerjasama dengan kami, kita ini kolaborasi istilahnya gitu Bang di UMKM ya kan, kita siap ya kita bantu juga ya kan. Oke. Nah ini kan tergabung juga di Mitra Binaan Rumah BUMN Sumsel PT Pusri Palembang begitu ya. Betul. Udah berapa lama tuh gabung Bang? Kita dari Desember ya, kita baru-baru kenal. Oh ikut ya. Kemarin ya, ikut kompetisi begitu jadi ya. Banyak keluarga baru dari kawan-kawan peserta musik competition kemarin, kami dari 20 peserta kami masih alhamdulillah sampai sekarang silaturahmi ya kan. Kadang kita mau kumpul katanya gimana nih kita kumpul, enggak sampai sekarang belum ketemu waktunya. Karena kan, sibuk mungkin sibuk kan. iya kan. Karena kan semuanya tuh entrepreneur semua kan. Kata saya buka puasa aja nanti kita nih, nggak bukber tahu kabarnya gitu. nanti buka puasa tahun berapa, 2026. Nggak tahu bukannya bukber nanti setelah takbiran udah selesai begitu, nggak ada cerita lagi begitu ya. Tapi silaturahmi tetap ya, maksudnya kayak misalkan ada bazar, ada misalkan kuliner di mana begitu saling ya, dukung ya kan, saling support ya. Udah itu kawan rumah BUMN Sumsel juga kita suka komunikasi ya kan, Mas Bobi, Kak Adin ya kan, alhamdulillah kan kita mereka juga lihat ininya ya kan, apa Instagramnya, kegiatannya, mereka juga support kegiatan kita, alhamdulillah sampai sekarang berhubungan dengan ini. Nanti kita aja ada juga dari mereka program pelatihan UMKM, nanti dikabarin dari mereka kan. Oke, berarti membantu sekali ya dari Mitra Binaan PT Pusri Palembang ini ya. Oke Bang, kita udah mau hampir habis waktunya, nggak kerasa ya. Ini kan ada yang disampaikan kan nih ke Taman Pro 2, ke teman-teman Gen Z yang kedepannya nih pengen buka usaha seperti itu. Iya, pertama-tama saya juga pernah itu lihat postingan apa Bang Sandiaga Uno ya kan. Kita kan kalau awal-awal itu ATM lah. Ya, amati, tiru, modifikasi ya kan. Jadi kalau kawan-kawan milenial Gen Z yang mau buka usaha silakan ya kan. Mau buka usaha es nih ya kan, coba. Kalau mau buka makanan, ayo tanya dulu siapa sesuai yang ininya ya, iya, maksudnya sesuai apa hatinya yang, mereka, passionnya begitu ya. Iya. Jadi jangan takut ya, sama kami juga kan Batagor Somai Juna ini selalu istiqomah istilahnya, konsisten, fokus ya kan, kita ikhtiar terus, serahin pada Allah Subhanahu Wa Taala ya kan hasilnya. Itu sih Taman Pro 2 ya, atur rezeki udah ada yang ngatur Bang ya. Betul, tinggal Bang, kita bagaimana cara kita untuk berusaha, untuk intinya sekarang ini mulai dulu ya. Jangan mulai nanti, mulai dulu Taman Pro 2 ya. Bagaimana nanti ke depannya bakal seperti apa? Ya hanya Allah yang tahu ya. Yang penting usaha dan doa gitu Bang ya. Biar tawakal. Wah itu sih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Bang Junet ya, masih Bang Sumardi, sama-sama owner dari Pro Batagor 2. Siomay Junet. Tentunya sudah ngobrol bareng kita. Inovasi dan tren kuliner Batagor Siomay zaman now ini keren banget Taman Pro 2 ya. Satu pesan yang bisa didapat Taman Pro 2 dari seorang Bang Junet ini sudah terlihat Taman Pro 2 ya, bagaimana dia mengelola manajemen usahanya begitu. Dia tetap percaya, fokus, konsisten begitu ya. Betul, Bang. Dan intinya usaha dan doa. Begitu Bang ya. Baik, terima kasih Bang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.